TKJ 3. Unit 1. Potensi konflik. Pengertian konflik. Konflik merupakan suatu peristiwa atau fenomena sosial di mana terjadi pertikaian atau pertentangan baik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, dan kelompok dengan pemerintah. Jenis-jenis konflik. 1. Konflik antar suku, yaitu pertentangan antara suku satu dengan suku yang lainnya. 2. Konflik antar ras, yaitu pertentangan antara ras satu dengan ras yang lainnya. Konflik antar agama, yaitu pertentangan antara golongan yang memiliki keyakinan yang berbeda. 4. Konflik antar golongan, yaitu pertentangan antara golongan dalam masyarakat. 5. Konflik ideologi, yaitu terjadi karena adanya perbedaan ideologi dalam masyarakat. Konflik politik, yaitu terjadi karena adanya perbedaan kepentingan untuk memperoleh kekuasaan. Latar belakang konflik. 1. Tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok. 2. Norma-norma sosial sudah tidak berfungsi sebagai alat mencapai tujuan. 3. Adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat. 4. Sanksi terhadap pelanggar atas norma tidak tegas. 5. Tindakan anggota masyarakat sudah tidak lagi sesuai dengan norma yang berlaku. 6. Terjadinya proses disosiatif, yaitu proses yang mengarah pada persaingan tidak sehat. Dampak positif dan negatif konflik. Salah satu dampak positif konflik adalah bertambah kuatnya rasa solidaritas antar kelompok. Dampak negatifnya adalah 1. Terjadinya perpecahan dalam masyarakat. 2. Kerugian harta benda dan korban manusia. 3. Kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada. 4. Perubahan kepribadian. Upaya mencegah konflik. 1. Secara preventif, yaitu mencegah terjadinya masalah atau sebelum masalah terjadi. 2. Secara represif, yaitu untuk mengatasi masalah yang saat sedang terjadi atau setelah terjadi. 3. Secara kuratif, yaitu upaya tindak lanjut atau penanggulangan akibat masalah yang terjadi. Unit 2. Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. ATHG adalah segala bentuk yang mengancam, melemahkan, menghalangi, menghambat, dan membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa negara. Ancaman militer, bidang pertahanan dan keamanan negara. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi. Beberapa bentuk ancaman militer. 1. Agresi atau invasi. Invasi ialah bentuk agresi yang berskala paling besar dengan kekuatan militer bersenjata untuk menyerang dan menduduki suatu wilayah negara. 2. Pelanggaran wilayah. Ancaman militer yang peluangnya cukup tinggi adalah tindakan pelanggaran wilayah udara, laut, dan daratan oleh negara lain. 3. Pemberontakan bersenjata. Ancaman militer berupa pemberontakan bersenjata oleh pihak-pihak tertentu di dalam negeri. 4. Sabotase adalah tindakan pelanggaran yang dilakukan dengan cara merusak instalasi serta objek vital nasional. 5. Spionase adalah ancaman militer yang dilakukan oleh suatu negara dengan cara memata-matai negara lain. 6. Aksi teror bersenjata. Bentuk kegiatan terorisme yang mengancam keselamatan bangsa dengan menebarkan rasa ketakutan serta menimbulkan korban tanpa mengenal rasa kemanusiaan. 7. Ancaman keamanan laut dan udara. Gangguan keamanan di laut dan udara adalah bentuk ancaman militer yang mengganggu stabilitas keamanan wilayah Indonesia. Ancaman non-militer. Ancaman di bidang ideologi. Ancaman di bidang ideologi adalah yang mengancam Pancasila seperti komunisme dan liberalisme. Ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik memiliki risiko besar terhadap kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan. Ancaman di bidang ekonomi. Terancamnya perekonomian suatu negara. Ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman berdimensi sosial budaya bisa berasal dari luar maupun dari dalam. Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Strategi dalam mengatasi ancaman militer dan non-militer. Strategi dalam mengatasi ancaman militer. 1. Memperkuat sistem kamrata. 2. Mendayagunakan dan mengerahkan seluruh kekuatan nasional. Strategi dalam mengatasi ancaman non-militer. 1. Meningkatkan iman dan takwa warga negara. 2. Memperkokoh pilar negara. 3. Penegakan demokrasi. 4. Memperkuat sistem ekonomi kerakyatan. Peran serta masyarakat untuk mengatasi ATHG dalam membangun integrasi nasional. 1. Tidak membeda-bedakan keberagaman yang ada. 2. Menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya. 3. Memberi kesempatan yang sama untuk merayakan hari besar keagamaan dengan aman dan nyaman. 4. Membangun kesadaran akan pentingnya integrasi nasional. 5. Melakukan gotong royong dalam rangka peningkatan kesadaran bermasyarakat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.